Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas personal 2. Saya mengambil tema tentang bagaimana melakukan perubahan yang akan meningkatkan citra organisasi di komunitas. Di sini saya akan menggambarkan tentang perubahan yang harus dilakukan dalam organisasi perpustakaan konvensional menuju perpustakaan digital. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang apa pentingnya perubahan dalam organisasi atau perusahaan dan apa manfaatnya. Perubahan penting pada organisasi karena adanya keinginan untuk terjadi pertumbuhan dalam organisasi, sehingga organisasi atau perusahaan diharapkan agar apa yang diusahakannya atau dikelolanya dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Manfaat perubahan dalam organisasi atau perusahaan, yakni menyelaraskan sumber daya dalam bisnis untuk mendukung perubahan, membantu staf atau karyawan memahami proses perubahan, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan, dan mengelola beragam biaya perubahan. Perpustakaan adalah salah satu unit kerja berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi, sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Perpustakaan dikatakan ideal apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, berani memantapkan keberadaan lembaga perpustakaan sesuai dengan jenisnya. Kemudian melakukan upaya-upaya pengembangan perpustakaan secara terus-menerus. Juga selalu meningkatkan mutu melalui pelatihan-pelatihan dan melakukan promosi serta menyelenggarakan jaringan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana sistem organisasi perpustakaan konvensional? Birokrasi bersifat hierarki dan kaku. Jabatan tertinggi dipegang oleh satu orang. Model kepemimpinan berdasarkan satu arah. Pemberian sanksi mutlak sesuai aturan. Dan pembagian sistem kerja tidak berdasarkan keahlian, akan tetapi dipilih secara acak. Mengapa sistem organisasi perpustakaan konvensional harus berubah? Perpustakaan konvensional sangat sulit berkembang karena adanya model kepemimpinan satu arah, sehingga bawahan hanya menjalankan apa yang ditugaskan dan sangat menghambat kreativitas mereka. Bawahan takut berkreasi karena dikhawatirkan akan mengubah aturan yang ada. Perpustakaan konvensional pada masa lalu mempunyai peranan dan fungsi yang agak berbeda dengan perpustakaan zaman sekarang. Perpustakaan konvensional dipandang hanya sebagai sebuah tempat menyimpan banyak buku dan juga tempat membaca buku. Koleksi-koleksinya juga belum terlalu banyak karena pengadaan koleksi hanya terbatas pada pembelian ataupun hibah. Belum ada kerjasama terstruktur dengan organisasi lain. Selain itu, perpustakaan belum berperan secara fleksibel karena pemustakanya harus mematuhi segala aturan yang ada. Misalnya saja dari segi proses peminjaman dan pengembalian buku. Pada perpustakaan konvensional, jika kita ingin meminjam atau mengembalikan buku, maka kita harus datang sendiri ke tempat peminjaman ataupun pengembalian, kemudian oleh petugas perpustakaan dicatat, distempel dan diberi waktu pengembalian, diberi batas waktu. Kita diberikan batas peminjaman karena jumlah koleksi yang ada tidak banyak, sehingga kita harus bergantian dengan pemustaka lain. Hal ini menjadi aturan yang tegas sehingga seluruh anggota perpustakaan harus mematuhinya. Tentunya hal tersebut menyebabkan pemustaka tidak leluasa dalam meminjam koleksi perpustakaan. Akan tetapi pemustaka tidak bisa berbuat apa-apa karena hal tersebut sudah menjadi aturan yang telah disepakati bersama. Nah, dikarenakan keorganisasian yang berlaku pada perpustakaan konvensional dinilai mempunyai banyak kekurangan,
secara perlahan tapi pasti, perpustakaan konvensional harus dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman menjadi perpustakaan digital. Nah, ada beberapa hal yang mendasari perubahan perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital. Di antaranya, yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi semakin membuka peluang-peluang baru bagi pengembangan teknologi informasi perpustakaan yang murah sekaligus mudah untuk diimplementasikan oleh perpustakaan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini teknologi informasi sudah menjadi keharusan bagi perpustakaan di Indonesia, terlebih untuk menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat di era modern seperti sekarang ini. Kemudian, perpustakaan sebagai lembaga edukatif, informatif, reservatif, dan rekreatif yang diterjemahkan sebagai aktivitas ilmiah, tempat penelitian, tempat pencarian data atau informasi, tempat menyimpan, tempat menyelenggarakan seminar dan diskusi ilmiah, tempat rekreasi edukatif bagi masyarakat luas, sehingga perlu didukung dengan sistem teknologi informasi masa kini agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Juga dengan fasilitas digitalisasi perpustakaan, maka koleksi-koleksi yang dapat dibaca atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Kemudian, volume pekerjaan perpustakaan yang akan mengelola ribuan koleksi perlu didukung dengan sistem otomasi yang futuristik, punya jangkauan ke depan, sehingga selalu dapat mempertahankan layanan yang prima. Saat ini sudah banyak perpustakaan, khususnya di perguruan tinggi, dengan kemampuan dan inisiatifnya sendiri, telah merintis pengembangan teknologi informasi dengan mendigitalisasi perpustakaan, yang saat ini sudah mampu membuat jaringan perpustakaan digital nasional. Nah, selain dari segi teknologi, perpustakaan juga ikut berkembang dari sisi organisasi. Dalam organisasi perpustakaan digital, perpustakaan berkembang menjadi sebuah jaringan yang mempunyai kerjasama secara luas dengan organisasi atau lembaga lain. Perpustakaan saling bersinergi secara aktif dengan adanya kerjasama dalam bidang input, proses maupun output dengan organisasi lain guna menghasilkan sistem atau teknologi terbaru untuk memajukan perusahaan. Maksud saya untuk memajukan perpustakaan. Di sini perpustakaan bersifat lebih terbuka dengan organisasi lain, terutama dalam hal pertukaran informasi. Perpustakaan digital menjadi cerminan sebuah pengembangan teknologi, sistem dan pola kerjasama yang baik antar perpustakaan, karena pada umumnya perpustakaan digital bisa diakses oleh siapa saja dan dimanapun dia berada. Meskipun perpustakaan sudah bersifat digital dan dapat diakses oleh siapa saja, dalam perpustakaan tetap ada hierarki atau tingkatan-tingkatan tertentu dalam menjalankan tugas. Pembagian tugas biasanya didasarkan pada tingkat keahlian. Nah, kalau pada perpustakaan konvensional itu pembagian tugas tidak berdasarkan keahlian, maka pada perpustakaan digital ini pembagian tugas didasarkan pada tingkat keahlian, sehingga berlaku sistem the right man in the right place. Anggota organisasi juga dapat bersifat lebih fleksibel dengan saling bertukar informasi dengan anggota organisasi lainnya. Selain itu, bawahan atau anggota organisasi diberikan kebebasan untuk berkreasi, sehingga bawahan atau anggota organisasi dapat turut serta memberikan kritik dan saran yang berguna bagi perkembangan perpustakaan.
Pada perpustakaan digital, atasan berperan sebagai pengontrol dan pengawas seluruh aktivitas perpustakaan, di mana atasan hanya berhak untuk pembagian dan juga pendelegasian wewenang kepada bawahan atau anggota organisasi lainnya. Dengan tingkat kreativitas yang tidak dibatasi, bawahan atau anggota organisasi lainnya dapat terus berinovasi sehingga produktivitas anggota organisasi cenderung lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perpustakaan digital dapat lebih cepat berkembang. Jika zaman dahulu perpustakaan hanya berperan sebagai sebuah tempat penyimpanan buku atau tempat memperoleh informasi secara manual, maka pada zaman perpustakaan digital, perpustakaan sudah berkembang menjadi pusat informasi utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dimanapun berada ya. Dimanapun kita berada, kita bisa bebas mengakses informasi. Adanya fleksibilitas dalam bekerja menjadi salah satu alasan mengapa suatu organisasi dapat lebih cepat berkembang. Terima kasih untuk waktunya.